Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan aku ya, dengan Ibu Emma di PT Anamiro Travelindo Babat, Lamongan, Jawa Timur. Oke, di pertemuan kali ini aku akan bahas keutamaan haji ya untuk umat Islam. Namun sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa dipertemukan lagi walaupun lewat online ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rezeki dan selalu diberi keberkahan hidup untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Haji merupakan amalan yang paling utama ya, jika ibadah haji tidak bercampur dengan dosa syirik dan maksiat, maka pahalanya adalah surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Dan di sini ada dua keutamaan ibadah haji ya, diantaranya doa yang mustajab dan ampunan dosa. Sebagai salah satu rukun Islam, semua umat muslim pasti sangat ingin menunaikan ibadah haji, namun berbeda dengan rukun Islam yang lainnya ya. Ibadah haji ini wajib dilakukan bagi yang memiliki kemampuan melaksanakannya. Dan sebagai umat Islam kita harus tahu ya keutamaan daripada haji. Yang pertama, keutamaan haji yang pertama adalah penghapusan dosa bagi jamaah haji yang tidak berbuat maksiat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, siapa saja yang berhaji lalu tidak berkata-kata keji dan tidak berbuat dosa, niscaya ia pulang suci seperti hari dilahirkan oleh ibunya. HR Bukhari, Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi di sini dijelaskan ya, siapa yang berhaji tidak melakukan perbuatan keji seperti bertengkar, selalu menggunjing orang, dan tidak berbuat dosa lainnya ya, seperti mencuri, berbuat syirik ya. Banyak loh yang di sana orang yang berbuat syirik, mempercayai umpamanya yang mempercayai kerikil lalu dibawa pulang itu ya dengan maksud tertentu. Nah itu tidak boleh. Bila semua itu bisa kita hindari, maka haji kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Yang kedua, surga bagi jamaah haji mabrur. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, umroh ke umroh merupakan kafarah dosa di antara keduanya. Sedangkan haji mabrur tiada balasan baginya kecuali surga. HR Malik, Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Asbihani. Jadi bila kita umroh yang satu ke umroh yang lain merupakan penghapusan dosa ya. Misal 1 tahun yang lalu kita umroh dan sekarang hari umroh lagi ya, jadi 1 tahun yang lalu kita melakukan umroh, sekarang umroh lagi lah. Di antara umroh yang kemarin ya 1 tahun yang lalu dan sekarang itu dosa kita akan dihapuskan insya Allah. Nomor 3, pemberian syafaat pada 400 anggota keluarga ya. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dengan marfu dari Rasulullah SAW, orang yang berhaji dapat memberikan syafaat kepada 400 orang
keluarga ya, atau keluarganya, dan ia akan keluar dari dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibu. HR Al-Basar. Ini ya. Yang ketiga, pemberian syafaat pada 400 anggota keluarga ya, keutamaan haji diantaranya. Dan yang keempat, catatan pahala dan penghapusan dosa serta pengangkatan derajat pada setiap jejak kendaraan jamaah haji. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah unta yang dikendarai jamaah haji menaikkan kaki belakang dan menurunkan kaki depannya, melainkan Allah mencatatnya sebagai kebaikan, sebagai penghapusan dosa, atau sebagai pengangkatan satu derajat baginya. HR Al-Baihaqi. Dan yang kelima, mereka adalah tamu Allah yang doanya mustajab. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, jamaah haji dan umroh adalah tamu Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka memenuhi panggilannya, dan mereka meminta kepadanya, lalu Allah memberikan permintaan mereka. HR Al-Bazar. Nah, seperti itu ya. Sebagaimana kita sholat ya, sudah azan itu kan panggilan ya. Maka segeralah kita untuk sholat. Jadi orang itu jangan gablek ya kalau dipanggil itu, mbok melengak, oh mangkat top ya. Yang memanggil itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga haji ya. Apabila sudah memenuhi syarat ya semuanya, ada khutbah, segera tunaikan haji, maka segera mendaftar ya, karena diajak oleh orang itu juga panggilan ya, lantarannya itu ya dari Allah melalui dakwah dari orang. Nah seperti itu ya, kalau kita mau haji itu ada panggilan dari Allah itu pasti ya melalui dakwah orang atau diajak orang gitu ya, dan kita sudah siap semuanya, sudah mampu. Nah segeralah ya mendaftar. Seperti ini ya, seperti saya ini kan woro-woro terus menawarkan harga umroh dan haji, ini cuma perantara ya, ngandeni peyang gitu loh, sing wis mampu sekabehane ciri wong Jawa. Nah itu. Dan yang keenam, terbukanya pengampunan dosa. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, terbukanya pengampunan dosa. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, jamaah haji dan umroh adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah memenuhi permintaan mereka, dan jika mereka meminta ampun kepadanya, niscaya Allah akan mengampuni. HR Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Maka ya kalau di sana itu banyak berdoa ya, kalau kita haji di sana banyak berdoa, banyak berzikir, banyak sholawat ya. Karena di sana itu ada tempat-tempat mustajab ya untuk haji, terutama di Arafah ya, kita harus banyak istighfar dan berdoa ya, mengingat-ingat dosa kita yang telah lalu dari akhir balik sampai sekarang. Nah, diingat-ingat, kalau perlu itu pada hari tasyrik itu ya, kita tulis semuanya ya, kita renungkan dosa-dosa kita. Nah di sana itu di Arafah kita minta ampun, contohnya gini ya, astagfirullahaladzim, 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 sampai 10 kali atau boleh lebih ya. Lalu ingat-ingat dosa kita. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dulu kami waktu remaja pernah begini begitu ya Allah, ampuni. Istighfar lagi, astagfirullah, 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 sampai 10 kali. Ingat-ingat lagi dosa kita waktu sekolah,
kita sering tidak memakai jilbab atau sering membuka aurat. Istighfar lagi begitu seterusnya ya. Di situ itu waktunya itu kan lama, dari habis luhur sampai menjelang maghrib, sekitar 6 jaman ya lebih itu. Jadi waktunya sangat panjang. Nah itu waktu ya, dipergunakan yang baik-baik untuk istighfar ya, minta ampun kepada Allah dan berdoa yang sebanyak-banyaknya, minta kepada Allah. Kalau berdoa itu ya minta yang di akhiratnya dulu ya, untuk kebaikan kita di akhirat. Misalkan ya Allah, ya Ghafar, ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami ya Allah, dan jauhkanlah kami ya Allah dari azab kubur, azab api neraka jahanam ya Allah, masukkanlah kami dalam surga Firdaus ya Allah dengan ridho-Mu. Nah kayak begitu contohnya ya, dan doa-doa yang lainnya masih banyak ya. Jadi dipergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, di waktu di Padang Arafah, karena di sana itu banyak sekali ya tempat-tempat mustajab. Nah yang ketujuh, garansi ampunan bagi orang yang dimintakan ampun oleh jamaah haji. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya Allah ampunilah jamaah haji dan orang yang mintakan ampun oleh jamaah tersebut. Dan yang kedelapan, jaminan kesehatan lahir dan batin di dunia. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bercerita, Nabi Dawud alaihissalam pernah berdoa, Tuhanku, apa yang didapat berdoa? Tuhanku, apa yang didapat hambamu bila mereka mengunjungimu pada rumahmu? Allah menjawab, setiap pengunjung memiliki hak atas yang dikunjungi. Wahai Dawud, sungguh mereka hendak mendapatkan kesembuhan di dunia dan ampunan dariku ketika kelak kujumpai mereka di akhirat. HR At-Trabani. Yang kesembilan, jaminan bebas hisab. Dari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang keluar berhaji atau umroh melalui jalan ini lalu meninggal di dalamnya, niscaya ia tidak ditampakkan dan tidak dihisab. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah bangga terhadap orang-orang yang to'ah. HR At-Tabrani, Abu Ya'la, Ad-Daruqutni, dan Al-Baihaqi. Yang ke-10, jaminan Allah berupa pahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh Ka'bah ini merupakan salah satu tiang Islam. Siapa saja yang berhaji mengunjungi Ka'bah atau berumrah, maka ia menjadi tanggungan Allah. Jika ia meninggal, maka Allah memasukkannya ke surga. Jika Allah mengembalikannya kepada keluarganya, niscaya Allah memulangkannya dengan pahala dan ghanimah. HR At-Tabrani. Dan ini yang terakhir ya, jamaah haji yang meninggal dibangkitkan dengan talbiyah. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia bercerita, ketika sedang wukuf bersama Rasulullah di Arafah, seseorang tiba-tiba terjatuh dari kendaraannya, lalu membuat lehernya patah, kemudian meninggal dunia. Rasulullah SAW mengatakan, mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kafankanlah ia dengan air dan daun bidara tadi, kafankanlah pada 2 lapis, jangan berikan obat pengawet, dan jangan tutup kepalanya, karena Allah akan membangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan talbiyah.
HR Bukhari, Muslim, dan Ibnu Huzaimah. Demikianlah sejumlah keutamaan ibadah haji yang perlu diketahui. Dengan mengetahui dari berbagai keutamaan tersebut, kiranya dapat memotivasi umat Islam ya dalam menjalankan ibadah haji secara benar. Karena akan datang suatu waktu mampu tapi tidak mau, atau mau tapi sudah tidak lagi mampu. Terima kasih, semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak ya yang telah mengikuti dan subscribe di channel kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan sini Ibu Emma, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.